Enggak, Bapak Ibu sekalian. Saya bagian dari konversi. Nah, apa itu konversi? Jadi malam ini kita akan belajar Google Ads yang diselenggarakan oleh konversi karena kami adalah lembaga edukasi digital marketing yang fokusnya itu mengedukasi di bidang Google Ads ya. Konversi sudah ada dari 2023 dan kita punya komunitas yang sampai sekarang sudah mencapai 3.000 peserta ya, 3.000 member. Mungkin sekarang udah lebih ya, itu beberapa bulan yang lalu. Jadi kalau di yang lain mungkin banyak edukasi digital marketing yang di Meta Ads ya, yang paling rame. Meta Ads, ada TikTok Ads, ada Shopee ya. Nah, kalau dibanding Google Ads ini termasuk yang sangat jarang gitu. Jadi Bapak Ibu bisa bisa carilah ya. Tapi mungkin sulit untuk ketemu yang belajar tentang Google Ads. Dan Google Ads kita malam ini belajarnya fokus kepada bisnis ya. Fokus kepada bisnis, kita bukan belajar fitur-fitur Google Ads, tapi kita belajar bagaimana supaya menghasilkan penjualan dari Google Ads. Kenapa? Karena eh, kita belajar bagaimana supaya bisnis kita bisa muncul di Google ya, secara instan ya, dalam jangka waktu cepat, bisa 1 hari, bahkan bisa hitungan jam, bahkan bisa sekaligus dalam hitungan beberapa menit gitu. Nah, itu malam ini kita belajar seperti itu. Karena kalau sudah ada di halaman satu, orang nyari bisnis kita di Google dan ketemu bisnis kita, wah itu udah hot buyer ya, istilahnya hot buyer. Jadi misalnya kalau ada yang bisnis laundry, kemudian ada orang yang nyari laundry terdekat gitu ya. Kemudian dia lihat yang paling atas itu bisnis kita, ya otomatis kemungkinan besar ya, kemungkinan tinggi itu bakal order di kita, jadi konsumen, jadi klien. Nah, itu sedikit ya, sedikit tentang Google Ads. Itu tadi saya udah kenalan ya, saya Angga dari konversi, domisili saya di Sumedang ya, Jatinangor, Bandung Coret. Kalau yang tahu Jatinangor itu di mana? Di tempat kampus Universitas Pajajaran ada di Jatinangor gitu ya. Dan malam ini saya yang akan memandu acara ya. Nah, saya yang memandu acara, tapi yang mengisi materinya nanti ada Kang Ali. Nah, Kang Ali ini mentornya konversi di Google di konversi ya, sudah sangat ahli di Google Ads karena pengalamannya sudah lebih dari 10 tahun ya, tepatnya 13 tahun. Jadi dari tahun 2012 sudah berkecimpung, jadi kalau Google Ads itu tutup mata udah kelihatan dashboardnya. Nah, jadi kita kan belajar sama orang yang benar-benar ahli ya. Nah, Kang Ali juga di Bandung ya, domisilinya di Bandung. Nanti kita akan belajar bareng sama Kang Ali gimana caranya naikin bisnis kita di paling atas pencarian Google. Boleh mungkin kita kenalan dulu ya, yang peserta malam ini nih udah ada 40-an orang. Tadi ada Mbak Meike, Mbak Herli, ada Mbak Aisyah. Wah, ini mbak-mbak semua nih. Bapak-bapaknya belum komen. Nah, boleh boleh kenalan dulu ya. Boleh kenalan siapa namanya, kemudian bisnisnya apa, dan boleh juga domisilinya ya. Boleh silakan kenalan dulu nama, bisnis, dan domisili. Boleh nih, silakan kenalan dulu. Ayo, ayo, kenalan. Apa karena hujan nih? Jadi malas ketik. Boleh, silakan. Nah, udah mulai ada nih. Sudah mulai ada dari Pak Zen nih ya, dari Palmerah, Jakarta Barat. Bisnisnya apa, Pak? Boleh di spill-spill sedikit.
Nah, Mas Ardian yang bisnis properti ya. Nah, ada Mbak Meike nih, Mbak Meike IRT di Depok. Luar biasa nih mau ikut belajar ya. Ada Mas Hakiki dari Banten. Bisnisnya apa nih? Boleh di-spill-spill ya? Boleh dikasih tahu, siapa tahu ada yang satu bisnis ya atau satu lokasi bisa jadi network ya. Oke, nah, ada Kak Mas Ade, Made ya, Made, Mbak Made dari Arimbawa Bandung. Oh, Made Arimbawa dari Bandung, sama ya. Kita deket dari Bandung. Nah, Gen Properti, wah malam ini banyak yang properti ya. Ada Mas Abdul Muiz, nih dari Madura. Ya, oke, bisnisnya akikah dan kurban nih. Per perdombaan nih kayaknya ya, perkambingan nih, kambing dan akikah dan kurban. Mbak Herliasa, Subang, Lembaga Kursus ya. Kursus apa nih Mbak? Boleh di-spill biar lebih spesifik karena banyak nih kursus. Oke, terima kasih sudah nih, sudah banyak yang berkenalan Kak Kardi ya. Jakarta Utara usahanya dimsum mentai, jadi offline ya. Oke, ada Mas Harudin dari Bekasi, bisnisnya madu kemasan. Ada Mbak Dewi dari Kediri mau belajar ya, Mbak Teti dari Palembang, Mbak Kak Anggi dari Cimahi, bisnis marketing umroh. Oh, ada Mbak Triwati Solo, umroh, kemeja, batik, sarung. Oke, oke. Ada Mas Joko Susilo, marketing properti tuh kan banyak nih malam ini properti ya. Mbak Mas Miftahudin Tangerang jual kaca. Nih kacanya kaca apa nih? Pembuatan dari kaca atau per, perkakas dari kaca atau gimana? Mas Abdul Muiz, perkambingan ya. Oke. Wah, sate spesial Madura, resep turun menurun mantap. Ada Ai Imas, Mbak Ai ya dari Sukabumi, agen properti. Siap. Terima kasih sudah berkenalan semua teman-teman malam ini. eh Oke, sudah mau jam 8 ya. Kang Ali, mungkin kita bisa mulai ya. Kita bisa mulai acara malam ini Google Ads. Sedikit saya spill lagi karena ada yang baru masuk. Jadi malam ini kita belajar Google Ads ya, beriklan di Google. Jadi beriklan di Google itu bagaimana caranya supaya bisnis kita muncul di halaman satu Google ya di atas. Nah, efeknya apa? Efeknya ya tentu saja efeknya ke penjualan, ke customer ya. Karena kalau ada orang atau calon customer yang nyari bisnis kita di Google, ya misalnya karena di sini banyak properti ya, misalnya nih rumah nih saya posisinya di Jatinangor misalnya ada yang nyari rumah rumah subsidi Jatinangor tuh. Nah, ternyata bisnis kita muncul di Google gitu. Nah, otomatis dong jadi masuk kontaknya ke kita dan kemungkinan closingnya tinggi kalau di Google karena orang yang aktif mencari di Google itu biasanya udah butuh banget. Gak mungkin kalau nggak butuh dia ngetik di Google. Beda kalau ngiklan di Meta ya di Instagram, kan kita belum tentu butuh tapi iklan tiba-tiba datang gitu ya. Nah kalau Google itu iklan kita muncul sama orang yang bener-bener lagi butuh gitu intinya ya. Mudah-mudahan kegambar. Oke, baik. Kalau saya tadi udah kenalan di awal ya. Nah, sekarang kita akan belajar Google Ads sama Kang Ali. Kang Ali ini mentor digital marketing yang fokusnya di Google Ads, yang pengalamannya sudah sangat lama ya, udah 13 tahun menghandle banyak campaign Google Ads. Sudah kalau dari segi biaya testing sudah panjang dan akhirnya ketemu metode yang efektif dan hari ini kita akan belajar sama Kang Ali. Nah, sedikit nih ada ya
Google Ads ilmunya sama seperti SEO kah? Nah, beda ya. Kalau SEO itu organik, tidak pakai iklan. Bisa saja naik ke atas, tapi tetap ada di bawah iklan. Dan waktunya kalau SEO itu bisa berbulan-bulan. Kalau Google Ads itu munculnya paling atas dan bisa kurang dari sehari udah muncul di Google ya, bahkan berjam-jam, 2 jam, 3 jam gitu ya, itu udah bisa langsung naik ke atas. Nah, bagaimana seperti apa kita akan belajar malam ini dengan Kang Ali. Nah, saya panggilkan dulu Kang Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam Kang Ali izin warahmatullahi. mungkin kameranya tidak bisa on katanya malam ini karena Lagi ada kendala hujan, teknis. lagi hujan koneksinya Lagi rada hujan ya. slow-slow. Nah, oke. Cek sound dulu Kang Ali biar Cek teman-teman satu, tahu dua, suaranya aman atau tidak. tiga. Cek, 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 cek. Coba supaya aman ya suaranya kalau misalnya kecil nanti dicoba-coba lagi kalau misalnya udah aman kita lanjut gitu. Aman Wah, suara sampai Kang Ali? Madura katanya Pak Angga hujannya ini. Wah, waduh jauh ya. Kita ujung ke ujung nih hujannya rata. Aman, aman. Bener ya, aman. Oke, siap. Katanya aman, Kang. Jadi kita bisa lanjutkan. Nah, oke, dari saya cukup sekian. Waktu dan tempatnya saya serahkan langsung ke Kang Ali untuk memulai pembelajaran malam ini. Silakan, Baik, Kang. baik, siap. Terima kasih Kang Angga. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, Bapak Ibu mohon maaf saya tanpa menampilkan muka karena hujan, koneksinya terputus-putus. Jadi izin ya. Pakai suara, kemudian pakai slide. Nah, seperti ini nanti jika ada pertanyaan sambil berjalan pemaparan materi, kita akan praktek juga nanti gitu ya. Silahkan kumpulkan pertanyaannya sebanyak-banyaknya karena nanti biasanya sampai malam nih. Sampai malam kita tanya jawab, Sampai jam balas-balesin. berapa, Kang? Bagaimana? Sampai jam berapa kita? Estimasi jam 10-an Bu, biasanya 2 jam lebih biasanya. Oh, insya Allah belum ngantuk. Insya Allah belum ngantuk, masih kuat lah insya Allah. Baik, jadi Hmm. kita akan bahas Google Ads. Nah, Google Ads itu apa? Google Ads itu dia platform punya Google yang paling powerful di penelusuran, di penelusuran. Seperti misalkan contoh Bapak Ibu di sini ada punya travel umroh, nanti di Google orang nyari. Nah, posisi satu 2 3 hasil dari penelusuran tersebut seperti ini, itu dia dapat eh, ranking paling atas karena berbayar. Karena berbayar ke Google. Jadi kalau kita ngobrolin Google Ads, itu bukan gratis ya. Jadi Hmm. kalau kita ngobrolin Google Ads itu bukan gratis, tapi kita bayar per klik. Satu orang klik bayar misalkan 2.000, 3.000. Ada juga yang mahal, ada juga yang cuma Rp500, tapi kelebihannya dia bisa dapat posisi paling atas. Hmm. Kalau di HP, di mobile, nah posisi paling atas ini dia berbayar. Jadi kalau kita mengandalkan SEO, ceritanya yang panjang di bawah, bla 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 gitu kan, itu dia akan susah Bu, karena akan dikalahkan oleh teman-teman yang berbayar. Nah, ngobrolin masalah Google Ads itu ada fundamental banyak banget, bukan hanya sekedar kita bayar ke Google kemudian nongol iklan di sini, enggak seperti itu. Apalagi di market yang banyak, yang mainnya lebih dari satu. Contoh di sini kan umroh ada 3, ada 4 iklan. Nah, bagaimana caranya supaya bisa ada di atas? Kebayangkan pemain umroh ada berapa ribu orang di Indonesia? Wih, banyak, banyak. Sangat banyak. Jadi Se-Indonesia. se-Indonesia bahkan mungkin hitungannya jutaan gitu. Nah, bagaimana caranya kita bisa masuk di Hmm. posisi posisi yang strategis gitu. Orang cari travel terdekat, orang cari
kantor travel umroh, orang cari paket travel umroh Turki, itu kita bisa masuk di posisi 1, posisi 2. Nah, kita akan bahas ke situ. Kemudian masalah webinar ini tadi sudah dibahas sama Kang Angga. Dasarnya dari banyaknya permintaan yang minta di-handle, tapi tenaga kami nggak kuat, Bu. Kami tim kecil di sini, kami tidak terima lagi jasa. Jadi ya udah deh kita ajarkan aja biar Bapak Ibu di sana tahu gitu bagaimana cara bikin iklan. Ini alasan-alasan yang kami terima, begini, begitu, semua dapat termasuk gaptek. Nah, ini yang paling banyak kami terima karena pemain Google Ads itu bergerak kebanyakan dari usaha jasa, Bu. Pengusaha jasa mau masuk ke digital marketing itu sebelum digital marketing harus gapteknya dulu selesai. Wah, itu PR besar jadi berkali-kali gitu ya. Belum ngobrolin Google Ads, mengoperasikan komputer aja kita masih terbata-bata. Nah, tapi nanti malam ini akan saya coba ringkas nanti prakteknya bikin iklan bagaimana akan ditunjukkan caranya. Nah, tadi kita ngobrol usaha jasa. Kemudian bagaimana kalau kita punya produk yang retail, gitu ya. Retail itu dia masih bisa di Google ya. Saya ulangi, retail masih bisa di Google, tetapi, nah tetapinya itu, saya buat catatan deh ya. Retail masih bisa di Google, tapi untuk produk solusi. Kalau produk biasa tidak, tidak. Jadi kalau di Google itu nggak bisa untuk eh, bahasanya produk biasa, baju, sepatu, tas, kemeja, sarung, apalagi gitu ya, jual handphone, jual retail barang kecil tuh nggak bisa. Tapi kalau B2B bisa dan produk solusi bisa. Produk solusi apa contohnya? Nah, di sini saya kasih contoh. Menghilangkan jerawat, penumbuh rambut, pencerah kulit, masuk angin, GERD segala macam itu dia masih bisa. Jadi dasarnya dari orang nyari, mereka cari masalah kan. Nah, saya sakit sakit pinggang nih, obatnya apa atau herbalnya apa. Nah, itu dia masih bisa di Google. Karena orang masuk dulu ke penelusuran, kemudian bisa ketemu sama bisnis kita. Terus kalau usaha jasa bagaimana? Udah kalau usaha jasa jangan ditanya. Itu semuanya bisa. 95% bisa di Google itu. Jadi kalau Bapak Ibu bisnisnya yang tadi saya baca beragam gitu ya, itu hampir semua bisa di Google, Bu. Bapak ya bisa di Google. Ini contoh lain yang sebelah sini, Google penelusuran. Kalau ini Google Maps. Google Maps. Kalau yang ini Google penelusuran. Google Maps maksudnya gimana? Nih, ada contoh iklan yang dia munculnya single di layar pertama ketika orang cari di Google Maps gitu ya, muncul sebagai sponsor. Google Maps buat apa kan saya bisnisnya misalkan retail atau usaha jasa. Nah, kalau untuk yang Google Maps Bapak Ibu ini bisnis lokal, Bu. Bisnis lokal yang orang perlu ke lokasi itu dia cari di Google Maps ketemu bisnis kita. Jadi kalau Bapak Ibu punya bimbel gitu ya, punya lembaga kursus, cuci mobil, cuci motor, klinik, kliniknya macam-macam, klinik gigi, sunat, kecantikan segala macam. Nah, itu kan orang cari di Google ya. Atau resto, saya mau ayam bakar di mana, mau sate sapi, sate kambing, sate marangi, misalkan itu nyarinya di Google tuh. Nah, ketemu lokasi on the way baru. Nah, di situ juga dia bisa gitu. Jadi selain di penelusuran, di Google Maps juga iklan itu bisa ditayangkan. Tayang posisinya satu untuk diklik ya. Nanti dia masuk ke lokasi kita jadi omset gitu. Nah, ini pertanyaan umum yang sering ditanyakan termasuk tadi juga ada pertanyaan dengan SEO bedanya apa? Bedanya kalau di Google penelusuran itu dia di atas posisinya. Jadi sebagaimanapun capek kita bikin SEO bolak-balik gitu ya dengan dalih traffic organik ribuan segala macam,
Nah, di kata kunci buying, orang ketika mau beli, orang niatnya beli, itu dia yang organik akan kalah. Jadi tetap dia Google menomorsatukan hasil dari berbayar. Karena bisnisnya Google kan berbayar, Pak. Bisnis Google itu dia dapatnya dari iklan. Kita bayar iklan, disampaikan kepada calon pembeli, ya Google dapat bagian, kita dapat calon pembeli. Nah, bisnisnya seperti itu. Kalau Bapak Ibu mau tahu gitu ya. Jadi memang kalau sponsor ads ini Google dia berikan posisi paling atas. Bedanya juga kita terlihat itu sangat profesional, beda dengan yang organik gitu. Kalau kombinasi gimana? Lebih bagus. Kalau single aja bagaimana? Tidak masalah. Bahkan itu bagus karena bisa mendorong percepatan. Jadi kalau iklan dibuat, besok tayang, besok atau lusa itu kemungkinan sudah bisa dapat pelanggan. Cuma ya tidak semudah itu. Itu teknis di Google tuh susah. Ini saya kasih yang bulat ya, yang bulat. Yang bulat ini di area di ilustrasikan sebagai radius sebaran iklan. Jadi iklan tuh bisa dikunci, Pak. Tidak boleh disebar begitu saja. Kalau Bapak di sini punya bisnis lokal, nanti hanya dibatasin yang terima iklan itu hanya daerah sekitar saja. 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo. Artinya iklannya jadi tertarget gitu. Kemudian biaya harian juga dia nggak besar, biaya harian itu kecil, 50.000 nggak habis, 100.000 nggak habis. Tapi nilai konversinya tinggi. Karena orang yang dari sini itu bisa ke lokasi deket gitu. Nah, salah satu kekuatan di Google tuh seperti itu. Nah, ini tadi yang saya bilang orang jadi lebih percaya, sudah dibahas. Kemudian bisnis apa yang di Google itu bisa seputar jasa, Pak. Banyak sekali. Agen properti, detailing, memasak, restoran, kelas, kelas memasak, pelatihan apa barista, bakery, konsultan, maklun, maklunnya mau konveksi, mau pabrik segala macam itu bisa, catering, kontraktor, pokoknya selama itu di bidang jasa itu cakep banget. Cakep banget. Dan plusnya ini belum banyak pesaing. Ini jadi nilai plus. Kenapa belum banyak pesaing? Google tuh susah. Coba, coba Google tuh susah. Ini tentang saya, akan saya buat cepet ya. Jadi dasarnya saya Muhammad Ali Mulyana, dipanggil Ali. Pengalamannya sudah 12 tahun, kurang lebih gitu ya. Mulai dari ngurusin iklan Trans Studio pada waktu awal kerja 2011 awal Trans Studio ada saya masuk gitu. Kemudian dari situ bergeser setahun setengah saya jualan retail, jualan baju muslim, ini busana muslim. Kemudian geser lagi saya jualan jaket motor. Bapak Ibu mungkin bapak-bapak nih tahu harusnya Respiro nih. Jaket motor anti angin. Ini online-nya sama kita, Pak. Jadi respiro.co.id itu yang buat saya gitu ya, yang buat saya ya alhamdulillah mereka sampai sekarang to the moon gitu, kencang banget. Nah, geser lagi saya buat produk sendiri. Nah, ini mah waktu awal-awal kenal sama Kang Angga, saya bisnisnya jaket motor, Kang Angga bisnisnya di SEO. Kemudian dari sini geser lagi ngerjain bus pariwisata. Nah, poinnya apa Kang di sini? Kok jadi pamer? Bukan pamer, Bu. Bisa jual apa aja. Nih, poinnya ini yang saya maksud. Ketika kita sudah menguasai Google Ads, ketika kita sudah menguasai Google Ads atau Meta Ads gitu ya. Google lah, kalau kita fokus di sini Google, bisa jual apa aja. Skillnya udah dapet, Bapak mau jual bisnis punya temen, punya siapa itu bisa. Karena apa? Karena polanya sama. Itu catatannya. Poinnya apa? Bisa jual produk atau jasa layanan apa saja. Itu ya. Nah, bisnis jasa nih, pas masuk saya kaget. Wah, ternyata bisnis jasa dijual di Google enak. Dapatnya gede, biaya iklannya kecil. Wah, langsung dari situ. Nah, ketemu temen ngerjain kampus. Kampus untuk penerimaan mahasiswa baru. Ini juga kenceng banget tuh.
Bapak Ibu yang di Bandung mungkin atau Cimahi pasti tahu ini. Ini 2 tahun pertama awal mereka mulai pembangunan kami yang in charge di sini Pak. Sampai ramai banget sampai sekarang. Nah, lagi karena ilmunya tadi ya, ilmu yang sedikit tadi dipakai lagi, diterapkan di kampus lain. Kepake lagi. Alhamdulillah, ini juga achieve nih. Tahun kemarin mereka 1.350 karena terbatas jumlah gedung, jumlah kelas ya. Tahun ini lanjut lagi. Tahun ini lanjut lagi. Ya, gitu kira-kira kalau sudah bisa iklan di Google atau di Meta itu kita bisa jual apa saja. Kita mulai masuk ke materi Bapak Ibu. Kita mulai masuk ke materi, jadi nanti tuh di Google tuh apa saja gitu yang bisa dilakukan gitu ya. Nah, ini ada slide berikutnya. Saya kasih tanda di bagian ini yang 3 di atas. Eh kita saya bilangnya kita ya. Saya juga pengusaha, punya usaha kecil-kecilan, Kang Angga juga sama. Jadi kita usaha di Google sebenarnya tidak perlu pakai semua network. Cukup 3 ini saja. Saya lupa. Di Google itu banyak jaringan yang bisa kita pakai, Bu. Jadi mulai dari aplikasi yang Play Store Android itu bisa dipakai. Ada Gmail, ada Display Network, ada YouTube, ada Maps, ada Google Search. Nah, itu tidak semua kita pakai. Kita bisa hanya fokus di 3 ini saja. Bahkan 2 saja yang hijau nih. Kenapa begitu? Karena yang paling besar hasilnya adalah yang ini dibanding yang di bawah. Jadi untuk pengusaha jasa ingat ya, cukup pakai penelusuran atau Google Maps saja. Karena di sini pun sejatinya ini susah-susah gampang gitu ya. Bikin iklan di penelusuran itu tidak semudah yang dibayangkan. Kemudian berikutnya, fokus di bagian ini. Ini adalah iklan, di sini iklan, dan ini adalah HP. Nah, kondisinya iklan itu dia bisa masuk di satu layar penelusuran HP, Pak. Terus maksudnya gimana, Kang? Ini punya kita, ini punya kita, ini punya kita, ini punya kita. Nah, orang mau klik yang di sini masuk ke kita. Orang mau telepon atau ke lokasi ini punya kita. Jadi, kalau kita udah handal atau pintar di Google, ini halaman penelusuran punya kita udah gitu. Apalagi kalau kita nggak ada pesaing. Enak banget kita jualan di Google itu. Serius nih, satu halaman bisa punya kita semuanya. Kemudian kelebihan lainnya kalau di Google itu analisanya kebuka. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara ngelihat hasil iklan, terus apa data yang bisa dibuka dan segala macam setelah praktek. Terutama transparansi biaya iklan itu enak banget kalau di Google. Nah, ini karakter Tuan Crab mungkin Bapak Ibu yang punya anak atau cucu suka nonton SpongeBob, ini kan doyan duit ya. Nah, ilustrasinya di Google itu nunggu uang, nunggu pembeli. Nunggu pembeli, Pak. Jadi pembelinya nyari, masuk ke kita, tanya, mereka tuh udah mau beli gitu. Mas ini duit saya mau beli. Kayak gitu. Karena dasarnya dari pencarian, mereka nyari dulu di Google gitu. Bukan kita yang datang satu-satu, bukan. Mereka nyari, ketemu kita, kemudian nanya kontak, mau beli. Nah, makanya ilustrasinya seperti ini. Bedanya sama di Google, sama di Meta Ads, iklan itu berjejer banyak sekali. Bapak Ibu yang jualan umroh, scroll ada punya orang lain. Scroll ada punya orang lain. Scroll lagi ada punya orang lain. Wah, pokoknya padat banget. Nah, ini iklan di YouTube nih. Nah, di YouTube ini dia ada satu yang keren. Yang kerennya gini nih. Saya buka ya. Jadi kalau di YouTube itu bisa iklan di channel siapa aja. Misal channel siapa yang membahas umroh misalkan atau membahas mobil.
Misalkan begini. Ini channel Fitra Eri yang dia tuh channelnya ngebahas mobil. Kemudian kita jualan produk otomotif. Nah, kita sebagai yang iklan bisa simpan iklan berupa banner atau video di channelnya beliau nih. Nggak harus bayar mahal gitu, tapi kita bisa bayar klik, per klik. Jadi bayar iklan di Google, di YouTube, biayanya itu murah. Biayanya per klik bisa 100 rupiah, bisa 200 rupiah gitu. Murah banget kalau di Google. Oke, selain di channel, di video manapun. Selain di video manapun, di kata kunci. Nih, saya kasih contoh ya. Kalau di YouTube misalkan. Contohnya di sini saya mau cari batu granit. Nah, batu granit. Ini adalah iklan yang kalau diklik, dia bisa masuk atau mengantarkan ke website kita. Kemudian yang lainnya seperti ini, google.com batu granit. Di sini belum muncul iklan. Coba kita cari iklan di sini. Misalkan Pasir Galunggung. Kita cari iklan di sini. Wah, tidak ada iklan, enak banget nih kalau jual-jual begini. Roster murah. Nah, contoh nih. Ini kan orang nyari sesuatu ya, produk ya, untuk bangunan, misalkan roster untuk rumah. Iklannya tuh panjang sampai di sini nih. Satu halaman diambil sama dia semua. Nah, itu contoh iklan di Google yang kalau orang klik tuh masuknya ke dia, ke beliau, ke bapak ini yang punya iklan. Kebayang kan orang nyari nih, mau beli nih. Belinya ya mungkin bisa satu truk, satu 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 mobil ya banyak kan, nggak mungkin kalau roster beli satu gitu. Ketemu kita, transaksi dia beli. Nah, alurnya kurang lebih begitu. Ini balik lagi contoh iklan, kemudian eh nih saya belum tahu nih dari Bapak Ibu yang ada di sini berapa persen yang udah pernah iklan. Siapa yang udah pernah iklan ini saya yakin mungkin cuma 10% mungkin atau 5% bahkan gitu. Kenapa nggak iklan di Google? Kenapa? Coba-coba salah setting, boncos, rugi. Coba-coba iklannya gak tayang-tayang, coba-coba rugi terus segala macem, ribet karena untuk masuk ke Google itu kalau yang udah coba ya, nanti yang udah coba nanti speak up deh gimana di Google itu repotnya gitu, susahnya gitu. Ribet Pak kalau di Google tuh. Ribet makanya nggak semua orang bisa. Beda sama Meta Ads, Meta Ads itu mudah banget secara teknis iklan gitu ya. Nah, ini dia. Kenapa nggak ada eh, yang iklan atau nggak banyak yang iklan tuh ya karena nggak ada yang ngajarin, nggak ada kelas seperti kita, nggak ada mentornya gitu. Belajar sendiri, klik 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 salah, rusak iklannya, rugi segala macam. Karena kalau Google Ads itu bukan hanya dashboard tapi juga ada faktor lain nih, ada faktor X yang harus diperhatikan di sana. Wah, cepet ini kita. Kita langsung praktek. Bapak Ibu mau praktek nggak nih? Atau mau tanya jawab aja? Mau praktek nggak? Nanti kita bikin iklan dari awal. Bagaimana cara bikin iklan di penelusuran, keribetannya bagaimana nanti saya tunjukkan. Mau praktek nggak? Mana ini nggak ada komen ini. Wah, oke. Wah, pasti pada mau lah. Oke, lihat ya. Ini nggak harus diikutin, ini nggak harus diikutin, tapi disimak baik-baik, kemudian ditelaah gitu ya. Nah, ini nggak tahu nih nanti Pak Angga apakah ada rekamannya apa tidak, tapi malam ini pas di sesi praktek, Bapak Ibu fokus menyimak supaya tidak supaya tidak eh, ya supaya konsentrasi lah gitu.
Nah, bagaimana cara memulainya? Saya mulai satu-satu. Jadi yang perlu dilakukan adalah ke Google, ketik di situ Google Ads, nanti ya akan ada link di sini google.com, ads google.com. Kemudian klik di sini. Nah, ini ada sekalian informasi yang bagus, terutama untuk Bapak Ibu yang baru banget masuk ke Google. Ini, dan ini. Ini apa, Kang? Ini voucher yang dikasih Google untuk pengguna baru. Jadi kalau Bapak Ibu masuk ya beriklan ke Google, misalkan di sini syaratnya itu adalah ketika belanja iklan 3 juta selama 2 bulan ya Bapak Ibu, 2 bulan kita spend iklan 3 juta, nanti dia akan dikreditkan atau dikasih voucher sebesar 3 juta balik. Jadi seperti welcome apa ya, seperti seperti ini voucher buat kamu deh buat pengusaha baru misalkan yang baru join ke Google gitu. Ya mungkin ucapan terima kasih atau welcome gitu ya dari Google. Dan ini berlaku untuk pengguna baru. Kalau pengguna lama bagaimana? Itu nggak bisa. Harus user baru, dia mulai masuk ke Google Ads, nanti bisa claim voucher yang 3 juta, 6 juta atau 9 juta yang ini. Nah ini keren banget. Jadi kalau dari sisi saya sih sebagai pemula misalkan ini seperti seperti modal belajar lah gitu ya. Salah-salah sedikit tapi nanti akan dikembalikan berupa voucher gitu. Nah, untuk klaimnya gimana? Nah, ini ada klaim, tombol klaim. Ambil di sini. Sebentar, di sini sepertinya akun iklan sudah penuh. Saya coba pakai akun iklan yang lain ya. Sebentar. Kita coba pakai yang ini. Nah, ini sama. Kita klaim yang 3 juta. Minta tuh FA kalau di sini. Sebentar ya. Saya siapkan dulu akun iklannya, akun Gmailnya. Atau sepertinya langsung dari praktek aja ya, biar nggak ribet ya. Nah, intinya gini. Nah, buat daftar akun iklan itu gratis. Oke, gratis. Setup sembarang. Ini saya percepat aja ya, setup sembarang. Tidak perlu serius. Ini ini tips dan trik ya, karena di Google untuk kampanye pertama itu ada jebakan. Nah, jebakan Batman. Kenapa dibilang jebakan Batman? Kita diusahakan rugi sama Google. Jadi kalau kita nggak tahu, nah dipastikan rugi. Jadi kalau di Google setting iklan pertama itu dipastikan rugi. Makanya stepnya seperti ini. Jadi daftar gratis, kemudian nanti kan ada dibimbing step by step. Itu bisa diisi sembarang dulu, sembarang. Kemudian nggak usah serius, isi sampai eh, isi saldo, kemudian publish dan matikan iklannya. Nah, ini poinnya ada di sini. Jadi kampanye pertama itu wajib dimatikan. Nah, mungkin ini mau di capture boleh untuk catatan atau mau dilanjut juga boleh. Nah, setelah dimatikan iklannya, baru nanti kita masuk ke dashboard iklan seperti ini. Nah, di sini ada data-data banyak. Kasusnya ini iklannya sudah jalan ya. Nah, kalau belum jalan, angkanya masih kosong. Kemudian bagaimana saya biar bisa bikin iklan baru?
Nah, Bapak Ibu, di sini ada tombol biru, ada tombol tanda plus, ada biru. Jadi baru kita buat iklan. Buat iklan, kemudian pilih yang website traffic, yang paling dasar, yang ini. Kenapa nggak yang ini, yang sales, yang ini, atau yang ini, yang ini? Ini masih sekitar jebakan Batman, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu nggak tahu pilih yang mana, itu sudah dipastikan boncos. Ya, sudah dipastikan boncos. Makanya malam ini saya kasih tahu pilih yang ini, kemudian continue, yang ini dibuang sebagian, sisakan satu. Nah, di bagian ini, di bawah, ini juga masih seputar jebakan Batman. Google tuh ngarahin ke yang Performance Max selalu ke sini karena di sini kampanye yang paling bocor. Yang paling bocor, hati-hati banget, hati-hatinya. Saya ulangi, hati-hati banget, jangan pilih yang ini. Kalau ini gimana? Ini di YouTube. Jadi kalau ingin iklan di YouTube, di sini tempatnya. Iklan di detik.com di sini. Detik.com Tribun Jabar di sini iklannya. Ini di Menjen. Nah, yang akan kita bikin adalah tadi ingat di mana iklan di penelusuran termasuk di Google Maps, ini bikinnya di sini. Jadi pilih search, kemudian continue. Kita buat nama, misalkan nama iklannya adalah, coba saya cek dulu Bapak Ibu di sini bisnisnya apa, Akikah gitu ya, Akikah, Akikah MRT, Akikah ya, Akikah Depok misalnya, continue. Nah, yang tadi itu dia hanya untuk penamaan ya, tidak tidak untuk yang serius-serius amat, itu untuk penamaan iklan kita aja. Nah, ini saya bahas nih. Google itu secara default dia yang dipilih adalah conversion. Kenapa conversion? Lagi-lagi Google itu seperti menyengajakan kepada orang baru untuk boncos. Ini aja dipilih, udah rugi. Kenapa rugi? Ya, karena untuk dapetin angka conversion ini panjang ceritanya, Pak. Panjang banget. Mau dikasih contoh nggak cara ngitungnya gimana? Mau di atau mau langsung ke klik? Nih, cara ngitung conversion nih. Kenapa iklan-iklan di awal dan berapa lama dimatikan? Oke, tadi sudah dijawab, Pak. Iklan di awal dimatikan karena itu merupakan jebakan Batman. Dan kampanye pertama itu bukan kampanye yang akan kita pakai. Dia objeknya adalah PMax. Nah, PMax ini boros. Dan ini dibuat sengaja untuk user baru, ya. Jadi tolong di notes, kampanye pertama wajib dimatikan karena alasannya ini. PMax, boros, dan sengaja untuk user baru itu pasti dibuat boncos. Oke, langsung dimatikan, nggak usah lama-lama. Oke, oke, kita bikin contoh perhitungan gini. Kalau pakai conversion. Ini Bapak Ibu menyimak gak nih? Jangan-jangan pada tidur lagi. Kolom komentarnya bantu dong. Saya sambil buka nih biar ada yakin saya nih Bapak Ibunya nggak tidur. Kalau nggak tidur saya percuma nanti ngomel-ngomel sendirian di sini. Oke, siap. Ya udah. Wah, banyak. Oke, makasih, makasih. Kita bikin perumpamaan gini. Kita akan berhitung conversion, ya, konversi. Misalkan gini. Saya buka satu website. Nah, perhatikan ini ada tombol WA ya.
Ini ada tombol WA. Kemudian kan kalau di Google itu alurnya orang cari di Google. Oke, satu. Kemudian klik iklan, kita bayar. Kayaknya enak di Microsoft Word deh. Nah, saya pindahin ke sini supaya enak nandainnya. Segini kelihatan nggak Bapak Ibu? Sebentar. Ini ya. Pertama orang nyari di Google. Oke. Kemudian dia klik iklan. Ya. Kemudian masuk website kita. Oke. Nah, belum klik WA karena dia masih baca-baca, masih baca-baca. Kemudian gimana eh, yang klik WA-nya berapa orang gitu? Eh, set. Nah, kita ambil rasio, misal 10%. 10% tuh artinya gini, dari 10 orang klik tombol WA-nya satu. Oke, 10 orang klik WA-nya satu. Ini rasionya 10%. Sekarang kita kembali ke bagian atas di sini. Iklan di klik itu ada harganya. Tadi harganya misalkan 4.000 per klik iklan. Berarti kan yang masuk website itu kalau dikali 10 ada 40 orang ya. Biaya iklannya kurang lebih ini adalah 40.000 untuk mendapatkan satu klik tombol WA. Oke. Nah, gimana kalau kasusnya di sini jadi 6.000 ya, kurang lebih ini jadi 60.000. Nah, untuk mendapatkan angka ini nggak bisa didapat di awal. Jadi Google itu mengakalin, bukan mengakalin, gimana ya bahasanya ya? Ya Google ke orang yang nggak ngerti gimana caranya supaya ini tuh bisa dapat mereka uang gitu, menjebak gitu. Nah, orang awam biasanya ini diisinya 5.000, 10.000, 3.000. Sementara kalau kita berhitung ya dengan realita kenyataan itu nggak bisa pakai angka 30.000 tapi harus angka segini. Kenapa segini? Ya karena ada dasarnya dulu, ada harga per klik segala macam, ada berapa pengunjungnya. Oh 60 kali 40, oh bukan segini, ini mahal. 6 kali 4, 240.000, maaf maaf. Nah kurang lebih kayak gitu. Jadi untuk dapetin conversion nilai yang kalau mau pakai yang conversion yang ini ya ini angkanya misalkan 240 atau misalkan 100.000 per satu orang tombol WA. Jadi nggak akan bisa kepake untuk pemula. Terus bagaimana? Nah, pakai yang paling dasar. Pakai yang paling dasar. Bayar ini. Jadi nanti yang kita bayar ke Google itu hanya sebatas 2.000, 3.000 atau berapa harga kata kunci kita gitu. Jadi bayarnya nggak perlu ribet. Nah, kemudian ini lagi checklist ini Bapak Ibu kalau mau tahu ini sangat berbahaya kalau tidak dibatasin. Misalkan gini, next aja. Nah, artinya Google tuh bisa ngambil berapapun yang dia mau. Bisa 20.000, 30.000, 40.000 itu gede banget. Makanya ini harus dibatasin. Misalkan batasin 3.000 lah. Tujuannya supaya apa? Supaya harga per kliknya itu nggak lebih dari situ. Oke, pertanyaan bagus. Yang menentukan harga klik siapa atau bagaimana? Harga klik iklan. Ini pertanyaan cakep banget dari Bang Ito. Nah, sudah dijawab lelang katanya. Lelang tuh gini,
saya A, bid misalkan 2.000. Saya B, bid 2.500. Saya C, 3.000. Nah, semakin banyak pesaing atau pengguna iklan, dia akan semakin mahal harganya. Itu satu poin. Di umroh, di properti, kenapa mahal? Ya, karena pemainnya banyak banget. Kemudian Google itu tahu produk mana harga berapa. Google tahu, Pak. Jadi kalau Bapak jual mobil Innova Reborn sama jual misalkan sepeda motor Supra yang harganya 13-15 juta, itu Google tahu berapa harga yang harus dikasih ke kita. Karena Google-nya sudah pinter dia. Google tuh tahu mana produk yang mahal dan mana yang murah. Jadi selain dari harga bid, ini memang Google-nya sudah punya data gitu. Harganya berapa. Jadi harga harga kata kunci itu beda-beda. Semua beda-beda. Bapak yang di Jakarta menggunakan kata kunci A, saya di Bandung kata kunci A itu harganya beda, Pak. Kenapa beda? Pesaingnya di sana lebih banyak, di sini lebih sedikit. Nah, seperti itu kira-kira. Ini kita baru ngobrolin metode bid klik satu. Belum banyak atau belum ke yang lain. Tenang, masih banyak. Ini kita next. Nah, bagian ini kalau mau dilihat, ya saya besarin. Kalau perlu di zoom di komputer atau laptop Bapak Ibu, silahkan. Ini bisa dibaca apa artinya? Display network dan recommended. Iklannya disebar di semua network Google, termasuk di detik.com, YouTube, Tribun Jabar dan kawan-kawan. Bahasanya nama dengan low budget dan lain-lain gitu ya. Ini jangan berani-berani diklik. Kenapa ini? Ini boros. Ini jebakan. Ini harus dibuang. Kebayangkan sudah auto checklist gitu. Kebayang sudah auto checklist. Ngeri banget tuh kalau kita nggak tahu duit 100.000 habis, 1 juta habis, berapapun habis. Karena di sini iklan itu disebar, Pak, bukan lagi dari penelusuran. Ini dibuang juga kalau saya. Jadi fokus hanya di penelusuran saja. Catat ya, ini lagi-lagi kita diarahkan untuk ngambil salah jalan. Nah, lokasi bagaimana? Lokasi itu di sini juga materinya panjang sebenarnya mah. Ada cara supaya kita bisa bagaimana ngirim iklan ke Papua tapi untuk beli barang kita di Jakarta misalkan itu ada caranya. Yang paling mudah gini, saya mau ngejar Bogor. Bisnis saya di Bogor ya wes. Bogor target. Tambah deh, saya mau ngejar misalkan Cianjur. Oke, dapet gitu. Kemudian simpen. Nah, jadi kalau kalau menentukan bisnis lokasi ya, ini untuk sebaran iklan ya, Pak. Ini untuk sebaran iklan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu bisnisnya bisnis lokal, radius lokasi usaha jangan gede-gede. Mainnya kecil aja misalkan 4 kilo dari Monas gitu. Nah, jadi iklannya nggak akan kemana-mana, hanya sebatas di situ saja. Dipahami? Jadi dasarnya untuk menentukan lokasi itu dari bisnis kita. Dari bisnis kita, kita bisnisnya apa, baru kita tentukan target lokasi iklan kita tuh menyebar di mana. Gitu. Simpen. Kemudian dari bahasa, pilih 2 bahasa. Ini eh, device, HP user kita. Kita ada yang pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris. Kemudian selanjutnya ini nggak ikutan, ini nggak usah. Next. Nah, AI Max for search campaign ini nggak usah. Ini nggak usah. Kenapa nggak usah? Ada alasannya di sana. Dijawab panjang ya. Ah, sekarang kita ngobrolin kata kunci. Kata kunci itu apa sih, Kang? Gitu ya. Kata kunci itu gini.
Eh, aduh di sini PowerPoint-nya nggak ada, di laptop sebelah. Kata kunci tuh gini dia. Mana catatan saya tadi? Oh ini. Kata kunci itu apa dia? Kata kunci. Kelihatan kan Bapak Ibu? Kata kunci itu trigger supaya iklan kita muncul. Intinya ini. Jadi kalau Bapak Ibu jual misal tadi kelihatan ya? Oke, aman. Trigger. Jadi orang ngetik kata kunci di sana. Nah, bagaimana supaya iklan kita tayang? Kita harus mencari kata kunci eh, produk atau jasa layanan kita. Contoh di sini akikah ya. Akikah itu kemungkinan orang nyari paket akikah. Akikah, kat, eh, akikah murah. Nah, kurang lebih seperti ini contohnya. Misalkan mereka nyari paket akikah, akikah terdekat dan akikah murah. Nah, ini disimpan. Ini disimpan, dipakai maksudnya supaya nanti ketika ada orang mencari iklan, mencari di Google penelusuran pakai kata kunci tersebut, ya, itu iklan kita nongol. Kemudian ada aturan main penggunaan kata kunci. Saya spill sedikit ya. Misalkan gini, ada namanya broad. Ini penggunaan kata kunci ya. Ada yang prase, ada yang broad, ada yang eksak. Dia pakai tanda yang seperti ini. Dia pakai tanda. Prase, broad, eksak itu dia kalau salah pilih kita rusak iklan. Terutama yang ini. Nah, kalau pakai broad itu rusak banget. Contoh, misalkan di situ kan kata kunci yang kita pakai itu adalah akikah terdekat. Tapi kalau broad itu bisa jadi ngawur kata kuncinya. Contoh gini, orang nyari misalkan sejarah akikah dimulai tahun berapa. Di sini ada sejarah, ada akikah berapa. Nah, dia iklannya muncul, tapi tidak kepada orang yang mau beli. Oke. Kemudian hukum akikah anak perempuan. Ada hukum, ada akikah. Dia juga tidak untuk orang mau beli. Kemudian syarat akikah menurut hadis misalnya. Syarat di sini ada akikah. Nah, kita juga harus mempelajari atau menggunakan jenis kata kunci yang ada tandanya atau dibuka atau dikasih tanda kurung. Itu juga berpengaruh, Pak. Belum lagi pencarian kata kunci bagusnya menggunakan kata kunci yang mana itu ngaruh banyak. Jadi nggak bisa kita lepasin begini aja kata kunci itu. Ada aturannya. Nah, kebayangkan tanda petik segini aja, ya. Tanda petik segini aja itu pengaruhnya luar biasa gitu. Nah, beda kalau dengan prase, paket akikah, kemanapun dia lari, dia menjaga inti dari kata kuncinya. Inti dari katanya, makanya dia dijagain oleh prase. Nah, catatannya apa? Ini hindari yang broad.
yang umum ya, untuk yang umum, yang paling mudah itu hindari yang broad. Sementara kita nggak tahu, ternyata ada aturan seperti ini, akhirnya broad semua. Karena pakai broad, iklannya jadi boncos, nggak karu-karuan. Karena dari pengaturan ini aja udah salah gitu. Nah, faktor yang menentukan iklan salah satunya adalah ini, nih, penggunaan kata kunci yang tidak pakai tanda petik. Itu bikin iklan kita boncos, nggak karu-karuan. Oke, dapat nih kata kunci. Terus gini, pertanyaannya, kalau mirip gimana? Gitu. Atau minimal berapa banyak kata kunci? Kalau kami biasanya tuh ngajarin kata kunci itu satu atau dua atau tiga saja sudah cukup. Kata kunci utama. Nah, ini poinnya, kata kunci utama. Kalau target orang asing bahasa Inggris ya jelas lah mereka kan ngetik bahasa Inggris. Jadi harus kata kuncinya bahasa Inggris kemudian katanya juga kata Inggris. Kata kunci boleh banyak. Nah, jawabannya di sini. Jadi kalau banyak itu nggak akan tayang karena ada namanya relevansi iklan. Panjang lagi ya. Jangan panjang-panjang. Nanti 2 jam nggak selesai. Karena ini di kelas kami yang offline aja ini tuh 1 hari Pak kita bahas. 1 hari sampai sore ya. Kita perpadat aja, pendekin. Kemudian next. Ya. Next, misalkan di sini https akikahmuda.com. Kemudian judul iklan tuh untuk yang dia ditayangkan di sini ya. Nih. Nah, untuk dia ditayangkan di sini. Judul iklan. Misalkan kalau di sini kasusnya kita jualan akikah nih. Cari vendor akikah murah, kak, gitu ya. Lihat harga yang kami tawarkan. Ada bonus dan kejutan loh, gitu. Yuk, mampir atau order online. Dijamin puas dan menyenangkan, misalkan. Nah, judul yang barusan dibuat itu dia nanti akan tayang di sini, dibaca sama konsumen, diklik sama konsumen, kemudian dia dapat penawarannya, nanti masuk ke website dan ya tindakan selanjutnya adalah kontak WA atau pembelian. Nah, lanjut deskripsi diisi. Jadi untuk membuat judul deskripsi ini juga sebenarnya ada aturannya. Bahkan di sini ada rahasia yang saya nggak publish gitu. Bagaimana supaya judulnya itu menggemaskan banget orang tuh pasti klik gitu. Itu ada caranya. eh Deskripsi iklan. Vendor akikah dengan kualitas terbaik dan harga terjangkau di Depok. Hubungi kami sekarang. Akikah kambing mulai 3 jutaan. Lengkap untuk 100 porsi. Waduh, banyak sekali gitu ya. Oke, sudah misalkan. Nah, ini nanti dia akan dibaca seperti itu. Kemudian bisa dia menyisipkan nomor telepon. Nih, lihat nomor telepon. Saya coba pakai yang ini. Tuh. Jadi dari iklan tayang, itu dia bisa langsung ditelepon, Pak. Bisa langsung ditelepon. Wah, apa ini? Wah, loncat ya. Nah, jadi dari iklan tayang itu dia bisa langsung telepon. Kenapa bisa langsung telepon ya? Karena memang ada fasilitasnya. Bahkan ada satu fitur lagi WhatsApp di sini tuh ada WhatsApp dan juga fitur yang dia ke Google Maps. Ke Google Maps. Jadi kalau diklik dia larinya ke Google Maps. Nah, banyak banget, kaya banget Google tuh. Ya, ini yang ikhtiar kita eh,
apa namanya, membuat iklan supaya dia bisa tayang di halaman satu, kemudian full satu halaman. Nah, diapain nih biar full nih? Ya diisi semuanya, aset-asetnya, judul segala macam tuh diisi, nomor telepon diisi. Kalau sudah penuh, bagus, baru nanti iklannya bisa dikasih tayang dan dapat posisi banyak. Nah, sebenarnya di sini tuh masih banyak tips, strategi, kemudian cara-cara yang ini eh, ya panjang lah ceritanya gitu ya. Eh, Geser ke tab selanjutnya, ada budget iklan. Budget itu gimana? Bebas. Budget itu mau pasang berapa aja bisa. Minimal berapa? Minimal tuh $1 atau 16.000 ya. Nah, minimal $1 atau 16.000. Kita pakai 20.000 dulu. Kenapa pakai 20.000 atau nggak dapat klik? Tunggu dulu. Di sini kondisinya kita harus memastikan dulu iklan yang masuk itu bagus atau tidak. Jadi jangan barbar, ya, jangan mentang-mentang punya duit banyak, Pak, gitu ya bahasanya. Di sini kalau habis, kalau Google lagi error itu dihabisin semua, 100.000 habis, 1 juta habis, 20.000, 30.000 habis. Wah, repot pokoknya. Nah, budget udah ya. Ini budget harian ya. Jadi dia yang akan dipakai setiap hari sama Google. Jadi kalau kasusnya tadi budget itu harga per klik misalkan 3.000, budget harian 30.000 juga, berarti kan dapat 10 orang klik. Nah, dari 10 orang klik ini, dari 10 orang dapat berapa prospek? Mainnya sederhana aja gitu, nggak usah jauh-jauh lah. Dari iklan 30.000 dapat 10 orang, 10 orang tuh dapat nggak satu calon pembeli. Atau harus 20 misalkan. Ini jadi 60.000, ininya jadi 20 orang. Nah, dari 20 orang dapat nggak satu prospek? Masa nggak ada dari 20 gitu kan? Logisnya 20 adalah satu biasanya. 20 orang mah satu atau dua. Di kita tuh biasanya 10% minimal harus ada kontak masuk dari jumlah segini. Nah, itu pendek nih. Ini kita publish. Next. Ya, konfirmasi dulu. Konfirmasi ke HP. Saya cek dulu. Jadi ini untuk keamanan dia harus dua arah. Nah, sudah. Konfirmasi. Tinggal tunggu nanti dia tayang. Nah, selanjutnya bagaimana kalau misalkan udah tayang? Itu juga belum selesai, Pak. Kalau kampanye iklan sudah tayang, itu dia masih harus di maintenance namanya. Harus kita jagain iklannya. Apa yang harus dijagain? Contoh gini. Ini bagian sini ya. Ups. Nah, bagian ini yang saya tandain. Jadi nanti tuh di make sure kalau iklan yang kita buat itu kata kunci yang masuknya tepat. Ini juga jadi pekerjaan rutin. Jadi iklan dibuat itu tidak semena-mena langsung bagus atau langsung dibiarkan jadi berhasil, nggak bisa. Harus dicek, harus dijagain, harus dibuang kata-kata kunci yang nggak bagusnya supaya tertarget gitu. Itu salah satu ikhtiarnya. Dicek lagi nanti pengaturan judul, pengaturan lokasi, aset-asetnya dan lain-lain ini dicek semua sampai beres. Nah, mau masukin lokasi, ini Google Maps ya. Google Maps itu dia bisa masuk lewat sini. Jadi kalau mau ngiklanin Google Maps, misalkan eh mana tadi? Nah, di sini orang cari di sini. Nah, ini kelihatan ini. Ini sponsor ya.
Dia bikinnya di bagian yang barusan. Di bagian yang barusan bikinnya, di bagian aset iklan. Jadi itu itu kita dashboard iklan. Kemudian ada dua ya, selain dashboard iklan. Nah, setelah dashboard gimana? Ada lagi landing page. Wah, ini panjang banget, Pak. Bikin web. Landing page, fokus, jual satu layanan atau produk. Itu namanya landing page. Ini contoh landing page. Jadi bebannya itu kalau Bapak Ibu atau yang masuk di Google Ads, dia harus bisa membuat atau minimal menyediakan landing page seperti ini. Menjual. Jadi landing page-nya menjual. Iklannya bagus, gitu ya. Iklannya bagus, dia diklik, masuk ke website yang tadi, baru baru terjadi penjualan. Kalau websitenya biasa aja, ya kira-kira aja kalau orang mau beli banyak gitu ya, atau dia ngeluarin uang jutaan, tapi website kita biasa aja, itu kurang cakep. Oke, praktek bikin iklan singkatnya seperti itu. Itu PR banget gitu ya. Nanti setelah tayang pun dia harus dievaluasi. Yang dilihat apa segala macam itu banyak. Poinnya adalah iklan selesai tidak bisa ditinggalin kecuali kalau yang sudah biasa gitu ya. Kalau sudah biasa iklan satu kali setting seminggu 2 minggu itu bisa ditinggal bahkan sampai bertahun-tahun, setahun 2 tahun. Saya juga ada iklan yang sudah 2 tahun itu nggak diapa-apain sama sekali. Tinggal isi saldo saja. Isi saldo, rubah harga klik sudah. Ya segitu doang gitu merubahnya. Karena apa? Karena udah bagus, udah jalan iklannya. Seperti itu, mungkin kita sesi berikutnya tanya jawab, Pak Angga, atau open mic atau by text nih. Boleh, mau yang mana? Oke, Bapak Ibu mau bersuara, buka mic atau dari tanya tulisan. Boleh, kalau ada yang open mic, mau tanya open mic silakan. Tambah pusing, padahal belum apa-apa ya. Bang Ito, sabar Bang. Buat landing page gimana? Nggak bisa didemoin di sini Pak. Buat landing page susah, panjang. Kang Ali, Mangga, ada pelatihan offline nggak? offline Ini ada platform Bu. Nanti informasinya dari CS aja atau Kang Angga mau ngasih tahu informasinya? Offline ada, Ibu di kota mana, Bu? Seputar Tangsel. Oh, Wah, baru deket, Bu. beres. Nanti ada, biasa kita di Tangsel, di Tangerang ada, di Jakarta ada, di Depok ada. Nanti eh infoin di grup, nanti infoin di grup WA, nanti ada informasinya. Biaya berapa? Sama mahal. Ada biayanya. Ada Bu, kalau offline karena kita sewa tempat, makan dan Coba lain-lain, ada operasional juga, jadi kita ada biayanya ya, jadi tidak gratis. kira-kira berapa? Dan berapa lama, Pak? Kang? Acaranya full 1 hari, Hmm? untuk investasinya di 1,25 Bu. Iya, insya Agak Allah. lama ya, nggak tahu kalau bulan depan katanya ada kenaikan harga juga, tapi nggak tahu nanti di detailnya di grup Bu, diinfokan. Baik. Allah. Nih Itu Kasih contoh. pelatihan materi-materinya apa saja, Pak? Kalau pelatihan materinya itu menyesuaikan dengan tujuan ya. Jadi Yang kalau dibutuhkan. tujuan itu tujuan iklan kita beriklan di Google, belajar secara teknis gimana caranya bukan cuman muncul di halaman paling atas, tapi juga detail sampai ke gimana caranya harga itu murah gitu. Kemudian kita bisa tahu harga klik yang paling efektif, kemudian
juga faktor apa saja yang bikin boncos dan lain-lain. Mungkin Kak Ali ada yang ada yang mau ditambahkan? Materinya lebih kepada fundamental sebenarnya, tapi di situ melingkupi pemahaman dari hulu ke hilir gitu. Jadi eh, sampai sampai ngerti, oh ini saya harus begini gitu. Ternyata harus begini iklan di Google tuh. Nah, itu dapet. Kemudian bikin praktek iklan bareng tuh. Jadi iklannya ditentem satu-satu. Nanti selesai tayang ya jualan ujungnya gitu. Jadi kita bantuin sampai dengan setup. Setup selesai, selesai itu juga nggak selesai kan masih ada grup support tuh. Di grup support tuh kita ngobrol, tanya kalau ada kendala di situ segala macam gitu. Jadi belajarnya panjang. Sebenarnya mah bukan cuma 1 hari. Itu sekilas lah. Nah, Ya, jadi kelasnya juga kelas kecil ya. Jadi memang eh, private formatnya maksimal 10 orang ya. Jadi bisa tanya jawab sampai puas dan dibahas diskusi sesuai bisnisnya masing-masing gitu. Bukan seminar yang 30 atau lebih orangnya gitu. Kita maksimal 10 orang. ya kelas kecil ya. Bukan bukan kelas besar kalau kita makanya efektif dia dari segi waktu. 1 hari teh udah ngebul tuh. Bahkan dari kemarin-kemarin tuh pulang tuh pada puyeng nih. Ternyata seribet ini. Tapi mereka jadi pulang tuh selesai gitu. Yang nggak tahu selama ini kebuka gitu. Ini contoh-contoh nih yang closingan di Google tuh bulan depan dapat lagi, bulan depan dapat lagi, bulan depan dapat lagi terus menerus. Bus wisata jualannya gini, harga per kliknya, jasa edit video segala macem. Gara-gara nongol di Google gitu. Nongol di Google bisa, nongol di Google bisa, nongol di Google bisa. Bahkan dapatnya yang gede-gede. Ya ini salah satu lah, salah satu. Pertanyaan Pak enggak? Pertanyaan, kalau kita nggak punya produk gimana, Kang? Kalau nggak punya produk, coba di sini Bapak Ibu yang punya produk atau jasa kerjasama tuh. Kalau kami belum menjadikan produk, bukan agregator gitu. Cuma kalau di dalam member itu banyak pengusaha yang Bapak Ibu yang baru mulai atau advertiser. Kalau sudah mumpuni, bisa iklan, itu bisa kerjasama. Kalau produk jasa mah banyak tuh bisa minta diskon misalkan 20%, 30% gitu. PR-nya bisa dulu Google-nya, baru cari produknya. Beda sama Meta kan, cari produknya dulu baru jual kan. Kalau Meta, kalau Google nggak bisa dulu Google-nya baru cari produk. Bahkan kalau udah punya Google bisa jual apa saja. Bisa jual apa saja. Pelatihan buat materi LP tuh dia tidak cukup kalau 1 hari Pak. Saya kasih lihat ini aja deh. Ini kita jadi ngobrolin kelas Pak, mau tanya Hmm. jawab. Jual Nih, properti juga bisa ya, Kang? gimana Bu? Jual properti juga bisa. Bu, bisa, sangat bisa. Jual rumah baru, rumah bekas, kapling juga bisa. Kalau yang tadi Pak Dudung nih, Pak Dudung, landing page itu materinya ada online. Ini step by step. Jadi bisa dipelajari sendiri gitu. Kalau yang offline, fokus hanya di Google-nya saja. Karena nggak akan kebahas kita. Kalaupun dibahas nanti bapaknya nggak akan ngerti. Karena 1 hari itu pendek. Jadi khusus Google Ads saja biar clear gitu. Baru nanti belajar web itu mah monggo lah belajar sendiri. Lebih mudah. Tidak perlu fundamental kalau website mah. Pertanyaan lain, dipersilahkan. Kalau di Bandung ada offline nggak? Pertanyaannya. Bandung mah awal-awal kemarin mungkin bulan depan kalau saya maunya lagi kalau enggak jadi. Ya, Lihat jadi bulan depan deh. belum belum apa ya, belum pasti ada atau tidak. Tapi biasanya ada kalau bulan-bulan kemarin. Nah, masalahnya bulan depan itu mulai sibuk dengan pekerjaan.
eh kalau ada nanti diinfokan di grup gitu aja. Biasanya pertengahan bulan lah, pertengahan sekarang November, mungkin pertengahan Desember. Ya, jadi ceritanya kami tuh besok langsung ke Semarang, Bu. Semarang, Jogja, Surabaya. Itu kita lagi ngejar, sudah penuh, cuma lagi ngejar kelas tambahan jadi 5 kelas, 5 titik gitu. Nanti pulang dari situ 10 hari baru kita pikirkan buat bulan berikutnya apakah buka kelas offline atau tidak. Mana ini pertanyaan? Bapak Ibu, pertanyaan seputar iklan di Google, misalkan kesulitannya apa Kang atau apa gitu. Atau udah pada pinter ya, Nah, udah pada tahu ya. bertanya, saya ini kan punya travel ya, travel umroh. Travel Itu umroh. biasanya itu untuk tadi keywordnya yang bagus itu. Nah, kalau pertanyaannya keyword yang bagus, Pak, itu sebenarnya nggak ada keyword yang bagus. Satu, eh aduh saya agak muter sebentar ya. Jadi gini-gini, contoh ya, kata kunci itu dari produk yang dijual. Misalkan kalau Bapak punya misalkan umroh plus Turki, nah fokus di kata kunci ini. Fokus di kata kunci umroh Turki, umroh plus Turki gitu. Atau yang satu lagi umroh Dubai. Ini juga eh, fokus di sini. Atau umroh buat misalkan ngejar yang nanti Desember atau Januari. Nah, eh, kata kunci ini nggak bisa digabung intinya. Ini kan di umroh Dubai ini bisa bagus kalau produknya Dubai. Tapi kalau Bapak pakai untuk jual Turki itu jadi nggak bagus. Maksud saya, penggunaan kata kunci itu dia harus tepat sesuai dengan jalurnya. Nah, ini secara lengkap mah pembahasan detailnya itu di offline dijabarin tuh semua. Jadi ngobrolin kata kunci aja 1 jam kita tuh. 1 jam termasuk latihan cara nyari kata kunci, mapping segala macam. Baru ngebahas kata kunci saja. Jadi tidak ada kata kunci yang bagus, Pak. Tergantung jawabannya. Tuh, tergantung. Monggo Pak Dudung mau respon atau mau gantian sama yang lain? Ini ada Maaf tadi dari Kang Ali, Mbak. sebelum Google Ads itu memang mutlak harus punya website ya. Kalau saya mutlak, Pak. Kalau punya. Kalau saya mutlak beda sama Meta Ads. Meta Ads mah bisa langsung ke WhatsApp kan, tapi capek jempol. Kalau di Google pakai landing page dari 10 atau 5 orang itu bisa closing satu. Kenapa, Cik? Karena mereka udah mau beli, gitu. Mereka udah mau beli. Prospeknya Bukan udah. yang kita tawari satu-satu gitu kalau di Google tuh. Jadi kalau pertanyaannya tadi ya itu mutlak Pak. Mutlak ya. Oke. Bikin dulu ya website. Ya terus gimana bikinnya nggak bisa ya makanya kan tadi saya bilang Google Ads itu barriernya tuh setinggi tembok rakyat Cina Pak tinggi banget. Nggak nggak semua orang bisa gitu. Tapi kalau di yang ada kelas kita ya gitu. Ini kita belum ngobrolin kelas. Itu ada diajarin website, diajarin website. Monggo pertanyaan lagi. Dari Mbak Herli, kalau iklan lomba nyanyi atau jasa pembuatan lagu dan aransemen, apakah bisa di Google Ads? Kalau lomba nyanyi mungkin di Meta ya, karena ngejar. Tapi kalau pembuatan lagu dan aransemen itu di Google bisa tuh. Karena dasarnya dari orang yang nyari Mbak Her. Orang nyari jasa pembuatan lagu atau aransemen lagu misalkan di Google tuh. Dan kalau saya lihat yang ini dia nggak banyak yang jual. Coba ya, jasa aransemen lagu. Nggak ada yang iklan Mbak. Tuh nggak ada yang iklan. Wah ini mah enak banget kalau bisa masuk.
Wah, sama Pak Angga aja tuh. Hmm, Jasa aransemen lagu kan mahal. satu aja ya. Nanya lagi nih. Kalau kalau iklan kita milih video gitu ya atau YouTube ya, itu berarti orang yang nyari di YouTube itu ya, bukan di Google, bukan di search Betul, Google itu. betul, betul. Atau gimana? Nah, YouTube itu kan ada pencarian sama yang konten kan. Jadi balik lagi jawabannya tergantung. Kemudian kalau fokus di pencarian, iya betul itu dari masuknya dari kata kunci. Jadi di YouTube orang nyari apapun gitu ya, jasa produk layanan, nanti iklannya muncul kayak gini. Bukan berupa video. Kalau berupa video, dia untuk awareness, Pak, bukan dari pencarian. Beda gitu bentuknya. Silahkan. Berarti nanti di landing page itu bisa ada video juga ya? Atau gimana kan itu? Bisa Kan di landing page. kan ketika orang kita ngiklan nih sponsor kan artinya mencari orang yang mencari informasi. Yang berarti yang YouTube juga sama gitu nanti landing page bentuknya. Sama-sama. Jadi di YouTube, ini kan diklik ya. Ini diklik, nanti dia larinya ke landing page, Pak. Nah, di landing page baru dia baca detail. Beda ceritanya kalau YouTube-nya YouTube Short atau YouTube konten ya. Kalau YouTube konten misalkan, ini iklan nih, ini iklan. Gitu. Kemudian tadi ini juga iklan nih. Poles lantai. Tapi kalau bentuknya dia ada di dalam video misalkan. Nah, ini kan iklan ya, Pak. Tuh, di sini ada skip. Itu beda formatnya. Jadi kalau mau cari traffic, dilarikan ke Google, itu dari penelusuran pakai landing page. Kalau konten, dia pakai video untuk brand awareness. Seperti itu, Pak. Baik, kita lanjutkan pertanyaannya dari Mbak Hairawati. Gimana caranya isi bagian bidding biar nggak boncos? Isi bagian bidding biar nggak boncos. Oh, yang pertama, harus tahu harga CPC kita berapa. Ini, bagaimana cara tahunya? Ya, nggak akan dikasih tahu di sini. Nggak akan dikasih tahu di sini. Karena PC ini apa? kunci. Ya. Atau yang paling mudah deh, tebak dari Mac CPC. Misalkan gini, ini yang paling mudah ya. Misalkan hari ini bid 2000 nggak jalan. Besok bid lagi 2500. Terus 3000 sampai diterima misal 4500. Nah, ini yang paling mudah nih, tebak-tebakan. Tapi nanti ketika sampai ke angkanya 4500 itu dia iklan tayang. Tapi 4500 ini masih punya kemungkinan boncos. Kenapa boncos? Ya, banyak faktor. Banyak faktor. Terutama tadi kan Cus. jenis keyword yang pakai frase, kemudian broad, kemudian eksak gitu. Nah, ini kan pemahaman yang harus bulat ya. Pemahaman yang harus bulat. Jadi kalau ini aja penggunaan belum tahu caranya, belum sampai ke sini udah boncos gitu. Belum sampai ke sini Harga gitu. harga CPC tadi apa, Kang? Bagaimana CPC. Bu? PC itu apa tadi? Landing Panjang page, CPC. Harga CPC itu apa CPC? cost per klik, biaya biaya per klik nih, biaya Oh, per klik. per klik. Nah, biaya pakai bahasa Inggris. Cost per klik. Atur Jadi nih. iklan itu kan diklik ya Bu ya. Ya, Nah, iklan diklik biayanya berapa? Masing-masing bisnis kan beda tuh.
Silahkan pertanyaan lain. Open mic aja kayaknya ini, biar jelas dengan pertanyaannya. Izin bertanya, Pak. Silahkan. Kalau misalkan landing page ini berupa website yang biasa gitu, apakah akan ada dampak tersendiri atau gimana ya, Pak? Biasanya seperti apa? Ya kayak website yang .com itu, Pak. .com, belum clear pertanyaannya. .comnya gimana? Kayak gini apa website yang corporate apa yang... Yang kayak gini, Pak. Jadi kita kan ada website tuh, website yang satu website ini kita ngejual banyak paket gitu ya kan, kita travel nih dengan target marketnya itu orang asing. Nah, kalau misalkan landing page-nya itu berupa website yang ini yang banyak paket ini, apakah fine-fine aja atau ada dampak lain, Pak? Oke, bisa fine kalau kata kunci yang dibidik umum. Paham nggak sampai di situ? Iya, iya, paham, paham, Pak. Bisa rusak jika kata kunci yang dibidik spesifik. Misal, kalau orang cari eh, sewa jeep, misalkan untuk di Bromo gitu. Tapi Bapak di situ jualnya jual sewa motor kan nggak nyambung. Nah, itu kalau spesifik jadi rusak. Tapi kalau hanya mainnya di ranah kata kunci umum, aman aja. Misalkan sewa sewa mobil Malang gitu. Atau tur Bandung itu masih bisa. Orang kan belum memutuskan ya, memutuskan mau kemana. Tapi kalau yang dibidik adalah tur Pangalengan, Dago, terus yang ditawarkan adalah Bandung kota ya nggak akan masuk, buang-buang uang. Cukup jelas nggak, Kang? Jelas, jelas, Pak. Berarti kalau misalkan kita punya paket yang evenan gitu, Pak, berarti akan berbeda ini, Pak ya, berbeda ads ya, Pak ya? Betul, beda ads, beda campaign, beda targeting iklan segala macam. Wah, itu di situ seru tuh kalau dibahas tuh. Sayangnya PowerPoint yang saya nggak ada, adanya di yang di laptop, jadi nggak ditayangkan. Ditunggu di Bandung, Kang. Nah, saya di Bandung. Waduh, siap, siap. Saya di Bandung, pantau aja grupnya nanti kalau ada kelas atau pertemuan di Bandung ikut. Siap, Tunggu di turun, Kang. Siap. Silahkan siapa lagi? Atau mau informasi kelas dulu nih? Ya, iya. Kelas. Kelas, Wih, Kang. Ibu semangat sekali. Offline. Ya. Ini ibu rumah tangga. Masih gaptek. Siap, Bu. Ya, jadi gini, kita ada kelas online dan offline. No, 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 no. Offline saja saya mah. Oh, kalau kelas offline itu ah saya ngejelasinnya gimana Pak kalau kelas online ya, offline ya. Sekarang online Boleh. aja dulu, nanti sekaligus offline-nya di ujung. Kalau kelas offline sekilas aja deh nih. Kelas offline itu untuk maksimal 10 peserta, Bu. Tiap kotanya itu Tangerang, Jakarta, Depok, Bekasi, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, paling jauh sampai Malang dan Bandung. Itu kita muter tiap bulan. Tapi untuk yang Jawa Timur, rencananya bulan depan kita akan istirahat dulu karena ada project yang harus dimulai gitu, yang sekolah sama yang kampus untuk awal Biasanya tahun. liburan dulu akhir tahun. Ya, kita mulai yang start yang kampus. Jadi acaranya 10 orang, 8 orang ngumpul gini Bu, diskusi kita ngobrol, bikin ikan bareng. Pokoknya dibedah tuh dari pagi jam 9 sampai jam 5 sore. Januari ada Kang? Januari insya Allah ada sih harusnya. Cuman tanggalnya kita belum tahu. Boleh Mungkin Januari. ya kalau untuk tanggal nanti dipantau aja Bu. Ini bapak-bapak yang mukanya setelah ikut acara pura-pura bahagia tapi pusing. Pura-pura bahagia tapi pusing gitu. Banyak Nah, yang pinter juga kali Pak Kang. gimana? Ini. Udah banyak yang pinter juga kali. Banyak. Tapi yang gaptek juga banyak Bu.
Ibu lihat ini. Sami abdi ya tah. Nih. Ini emak-emak juga ini. Mm-mm. Oh, emak-emak ikut, Dan Bu. Januari insya Allah offline. Siap. Nanti ketemuan atau ya ketemuan lah nanti kalau offline. Iya dong ketemu dengan suhunya. Wah, bukan Bu, saya mah bukan suhu. Nah, untuk yang kelas online, izin Bu, saya info yang kelas online itu materinya di tempat yang tadi, di sini, gitu ya, belajarnya. Ada 3 kelas, kelas Google Ads, Meta Ads pemula, dan website. Jadi kami sudah sediakan lengkap, tinggal duduk, belajar, silahkan. Nah, ini yang didapat materi Google Ads, semuanya, bahkan template website itu tinggal pakai ya. Jadi template seperti yang tadi Bapak Ibu lihat, yang ini bisa diambil, dipakai, diganti judulnya, diganti isinya, gitu. Itu dikasih. Kemudian sayangnya penawarannya kita buat cepet, nggak lama, cuman 2-3 hari ke depan. Ini yang fasilitas tambahan, dikasih Zoom bulanan buat konsultasi, sama ada grup WhatsApp, grup support namanya. Nanti informasinya ada di Kang Rudi atau Teh Sani di grup masing-masing, karena ada beberapa admin yang terlibat di situ gitu. Jadi kemudian harganya berapa? Apakah mahal? Enggak, harganya ini. Jadi untuk belajar Google Ads secara keseluruhan ada 2 harga yang dikasih, itu untuk yang silver, materinya Google Ads dan landing page 193. Ini basic. Tapi kalau yang gold dengan studi kasus, bahkan iklan yang siap contek gitu ya. Kita udah ada iklan-iklan, misalkan umrah udah ada, rental mobil udah ada, segala macam udah ada. Itu tinggal contek iklannya, adanya di yang gold, di yang ini. Dapatnya banyak, ada Meta Ads, basic, template, segala macam, Zoom dan lain-lain dikasih. Nah, mungkin nanti ini Teh Sani atau Kang Rudi kalau ikut online diposting di grup ya, diposting di grup masing-masing. Nah, ini dapatnya apa saja ini dapat. Ini nanti diposting di grup nih, diposting di grup. Diposting di grup, kemudian yang untuk nggak mau capek, terima jadi, iklannya beres, websitenya dibuatin, itu ada namanya paket juragan. Tapi untuk satu sesi kita hanya terbatas 5 orang saja. Karena berhubungan dengan jumlah tenaga dan antrian yang ada, jadi nggak bisa terima banyak. Ini juga silahkan diambil atau di capture untuk nanti bahan pertimbangan apakah mau belajar sendiri atau terima beres, bebas gitu. Nah, kegiatan kami ini yang offline tadi sekilas, mulai dari yang udah pinter ada, yang gaptek juga ada. Cuma beruntung kalau yang gaptek ikut yang pinter, jadi pembahasannya cepet tuh, banyak paham gitu. Jadi cepet pinter. Ikut pinter cepet tuh. Ya, Min. diskusi jadi kan ngobrol ABCD tuh nggak satu arah gitu. Diskusi jadinya. Ini tadi materi online itu bisa dibuka tiap hari, bebas. Kita nggak batasin setahun, kita nggak batasin berapa bulan, nggak. Di sini materinya di dalam bisa dibuka kapan saja. Di HP juga bisa dibuka. Nanti ketemu sama saya lagi Bu yang iklan, yang isi. Nah, ini feedback dari teman-teman yang udah ikut, udah belajar. Ya alhamdulillah ada yang cepet, ada yang sebulan, ada yang 2 bulan gitu ya prosesnya itu. Tapi semua berproses karena grupnya rame. Nah, saya senang memantau nih, ada yang laporan, ada yang begini, begitu, begini, begitu. Wah, ini seru banget di dalam tuh. Dua lukisan ya, kaligrafi. Ya, macam-macam Bu, macam-macam. Nih, ini template website yang bisa diambil. Jadi mau ambil yang mana? Ini ambil pakai, ini ambil pakai, ini ambil pakai. Silahkan. Udah disediain tuh. Banyak banget. Nah, Dan seperti kalau itu. Ini juga yang ikut kopdar di daerah dari senior-senior, dari orang-orang kelas awal gitu. Seru banget pokoknya. Nah, informasi kelas begitu saja, pendek ya. Kita kembali ke laptop. Silahkan dengan pertanyaan yang masih ada, yang belum terjawab. Masih banyak nih, 75 orang, harusnya banyak nih.
Wah, sudah ngantuk katanya. Baru jam setengah 10. Ngopi, ngopi. Ayo mana pertanyaannya? Pak Untung, apakah harus setting konversi? Tidak harus, Pak. Tidak harus. Opsional, bisa dilakukan pelan-pelan gitu. Dan kalau di materi itu stepnya step by step. Jadi bisa diikuti diulang-ulang sampai bisa. Ini kalau nggak ada yang nanya, 5 menit tutup nih Pak Angga nih. Ayo, Ayo, atau mau siap. open mic? Silahkan Bu. Siapa yang mau open mic? Wah, ini mah curiga tidur semua Pak. Curiga tidur semua ini mah bapak-bapak nih. Coba kita lihat ya ke kamera nih. Ayo, buka dong Bapak Ibu, Bapak-bapak kameranya coba mana ini? Pada tidur. Lagi nggak pakai hijab. Wah, saya ngoceh-ngoceh dari tadi. Wah, ampun, ampun. Dengar. Oke, pertanyaan gimana Google Ads? Misalkan fundamental nih, balik lagi. Gimana cara mengalahkan kompetitor gitu. Oh, saya nanya, jawab sendiri kan. Harus rajin update. Update. Saya nih lagi nyari kompetitor ini, nyari pertanyaan. Kalau materi sekilas itu praktek tadi bisa dibilang pendek, tapi sebenarnya fundamentalnya yang panjang. Itu ada pertanyaan tuh MF kalau masuk ke penerusan pakai domain. .com. Kalau domain, jadi gini, gini ya. Di internet itu ada namanya penyedia domain. Nah, di sini kita bisa beli nih, misalkan domainnya adalah jasa cuci cuci mobil. Nah, cucimobil.com segala macem dengan harganya ada yang murah, ada yang mahal gitu, ada yang 50.000, ada yang 100.000, macam-macam. Ini juga satu keilmuan yang kalau Bapak Ibu mau terjun masuk itu harus tahu nih, domain itu apa gitu ya, website itu apa, Iya, benar. panjang gitu kalau Google Ads. Makanya kalau di Google itu nggak banyak Bu yang bisa. Jadi ikut-ikut-ikut belajar, selesai cukup tahu. Tapi kalau yang sampai lanjut, sampai jalan itu sedikit banget. Tantangannya itu. Beda sama Meta. Kalau Meta mah prakteknya cepet banget, mudah soalnya. Top up saldo minimal 100.000. Top up saldo di Google minimal 100.000. Saking gapteknya. Kenal Ten- dulu kan bisa. Aman, aman. Bentar. Kang, Kursus, ya kalau kalau yang website yang tadi itu yang template kalau misalkan kita ikut pro itu bisa diakses kapan aja ya, Kang ya? bisa. Ini template bisa diambil kapan saja. Ini udah ada di Google Drive. Silahkan diambil, tapi harus masuk dulu. Oke, oke. Siap, turun Kang. Ya, sami-sami. Kursus offline di Jakarta di mana biasanya? Jakarta tuh kita kemarin di hotel apa, Pak? Lupa saya. Le Mansion ya, Le Mansion. Lemention Senopati. Kalau Le- Depok, Gimana, Bu? kalau Depok di mana? Depok di UI, Bu. Oh, pelatihannya Budi. Di UI Depok ada workspace di perpustakaan. Oh, oke. Enak di UI. Nggak di hotel ya? Kalau di hotel enak juga sih, makanannya enak kalau di hotel.
Kalau di hotel baru makan harus cepet, kalau enggak cepet habis. Iya betul, rebutan sama yang lain. Pengalaman. Ya, di sini ada ruang meetingnya nih. Mana tadi? Ada foto-foto cuma belum kita upload deh di sini. Kalau di Tangerang kelasnya di mana biasanya? Tanggal 5. Tangerang itu di sini nih. Eh, saya lupa namanya Pak tuh tiba-tiba lupa. Tangerang itu sebentar, saya buka Maps aja. Catat kok. Jauh-jauh bilangin. Tangerang di nah Santuari. Jauh banget. Ini Tangerang Selatan ya. Iya, Tangsel. Kalau saya mah udah deket ke Jakarta. Oh, Tangerang Selatan Bu di sini tuh di Santuari namanya. Santuari. Santuari Bintaro. Oh, Bintaro. Oh, Bintaro. bentar. Saya Acaranya di sini, Iya, Pak. nah, di ruangan ini nih. Mana ini bapak-bapak yang lain nih? Banyak tapi nggak Saya ada. mau di UI aja kira-kira kapan ya? Depok ya? Iya, betul. Depok. Pak Angga Depok belasan lagi mungkin ya? 17, 18. Iya, kemarin tanggal 18, baru Tanggal 3 segituan hari lagi, yang lalu. sebulan sekali Bu kita Bu. Oke. Berarti bulan Desember tanggal 18 ada ya? Ya, tanggal segitu kurang lebih. Oke, oke, oke. Oke. Emang sih saya lihat ini kok ribet juga ya, pusing juga ya. Ibu mau lihat isi materinya Bu? Nih, saya bukain nih. Iya, Sebanyak Mak. apa gitu ya. Biar lebih kerasa pusingnya. Itu pusing kalau lihat doang Bu, tapi kalau satu-satu gitu videonya ditonton. Tapi mau belajar gitu. Ya, ini Bu, ini baru satu video ya. Satu video ada Mas, 4. Oh. yang Hmm. Silahkan. harus bawa laptop ya? Harus dong. Kan buka laptop Oh. kita. Kalau nggak ada laptop gimana? eh Prakteknya mau gimana? Saya tanya balik ke Bapak. Jadi Saya barunya PC. kalau pakai tab bisa. Tapi kalau pakai HP janganlah, susah. Tablet bisa, Oh, tablet. gitu. Oh yaudah. Mm. Next kapan, Kang? Jakarta? Jakarta dekat Desember ya? Tangerang mungkin 16, 17, 18-an lah. Bulan? Desember Oh Desember ya. sebelum Natal. Sebelum Apa Natal. jadwalnya ada di itu? Ada di mkonversi.co.id? Ada di Nggak situ nggak? ada, nggak ada. Itu tuh di jadwalnya terpisah karena kan dari kita ya. Kita bulan depan mau nggak gitu buka lagi gitu. Kalau mau ya hayu gitu. Kalau enggak ya istirahat dulu. Oh di grup ada ya biasanya? Nah kalau di grup ada, tanya aja di grup. Kalau di grup kan kadang-kadang cuma admin dong yang bisa gitu, Oh kirim bisa kok. pesan. Oh di grup. Kalau di grup yang satu arah mah nggak bisa nanya. Japri aja ke grup ke adminnya. Oh gitu Iya, ya. iya. Kalau Oke deh. online bisa pakai HP, nontonnya bisa Bu, tapi prakteknya nggak bisa, susah karena. Oh itu Rudy. Monggo monggo, siapa lagi? Open mic aja deh kayaknya ngobrol. Saya mau tanya nih, Ya, kan gini, kita kan sering berulang kan yang kita punya area AHA kan juga ada ya. Nah itu kan kita coba kan pemilihannya memang kita pernah nyasar juga kan, karena nggak ada kata-kata yang sama, gitu. Ada kata yang berbeda antara yang di video dengan yang di laptop. Itu satu. Terus kedua, saya juga memang pernah ikut di mana Padalarang dengan Kang Sarif ya, yang punya jet leasing itu.
Kita sampai 2 hari emang terus terang itu baru Meta Ads itu pusing juga gitu loh Kang Ali. Nah, apakah itu kalau kelihatan di sini lihat dashboard itu hampir sama ya dengan apa eh, Google Ads gitu ya. Cuman perbedaannya itu lebih luas Google Ads ya Kang. Itu aja saya yang Kalau kalau Google Ads dibanding Meta Ads, kebalik Pak polanya. Ini saya tulis biar bisa direkam ya. ya Google sulit, hasilnya stabil. Meta mudah, hasil naik turun. Jadi secara teknis iklan ya Pak, Meta tuh mudah. Sekarang itu bisa langsung diarahkan ke WhatsApp. iya iya benar. WhatsApp Beres. ya. Jadi capeknya nanti di WhatsApp tuh. Iya. Tapi kalau kami yang ngajarin tidak ke WhatsApp, Pak, Oh tetap ya. susah juga karena harus ada landing page. Harus ada website yang tadi. Iya, iya. Ini bisa mudah, banyak chatting, tapi Bapak dari 100 chatting yang beli satu, capek. Emang betul betul betul. Bahkan kita nggak kebaca gitu. Karena saking apa ya? Saking Betul. ribet gitu ya. Terus Betul betul. kelas-kelas sekarang itu ngajarinnya WA, Pak. Jadi ini ngajarin kulit doang nih, nggak ngajarin isi. Karena kalau mau isi ya jauh. Saya juga masih ikut-ikut kelas, Pak, masih belajar kalau meta tuh nggak beres. Iya iya iya. Iya. Nah, kalau Google kebalik, sulit di awal, sulit banget. Sulit banget, tapi Oke. hasilnya aman gitu, stabil. Oke. Ya Allah. Oke deh, insya Allah kita ikutan deh, yang semua juga namanya ilmu ya. Kita kan belajar Meta Ads, kemudian termasuk apa WA Ads juga ya, itu WA kan. Memang, bisnis ya, iya, WA bisnis itu saya ya. malah nggak tahu, Pak. Oh, Saya malah nggak tahu, fokus di dua ini aja. iya. Monggo, Oke, monggo itu mah nanti jadwalnya update aja di grup atau ke teman-teman iya, admin. siap, 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 Kang, siap, siap, Hmm, siap. Terima kasih, ya, Kang Ali. sami-sami Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam. Ada siapa lagi? Atau mau dipanggil? Bu siapa nih? Bu Erlina? Wah, atau Pak Tris? Ih, kalau nggak ada kita tutup deh. Nih, 40 nih, 3 menit lagi. Iya Kang, turnuhun. Nah, udah ya. Semoga Sami-sami, Bu. jadwalnya bisa offline insya Allah. Siap, insya Allah nanti ketemuan. Ya, memang sih Kang, terus terang aja, yang itu aja susah, apalagi yang Google. Secara rinci memang agak sulit sih. Kita bikin Iya, Pak. DM aja setengah mati. Hmm. Betul, betul, Iya, betul banget. ibu pemula mesti sabar ya, soalnya gapteknya luar biasa. Ah, kalau gaptek luar Level, biasa, Bu, saya yang harus sabar, Bu. kan ada levelnya ya Kang, level pemula, level intermediate, level advance. Kalau Nanti gini aja, nanti kumpulin yang pemula banget kita satu kelas, Bu. 3 hari gitu. mau, mau banget tuh, mau banget ya Ibu ya, Ibu Mike. Kan kita namanya mau belajar ya. Udah mau Ini belajar ini aja memang belajar. fasilitas laptop yang harus RAM-nya tinggi, Kang. Karena yang kemarin saya belajar aja kesusahan saya. Karena orang-orang udah lari, kita masih lemot. Itu aja sih kendala kita kemarin. Nah, iya itu juga kendala tuh Pak. Kalau komputer mengoperasikan laptop aja kita masih terpatah-patah, mau Ya, masuk ke area sini agak sulit tuh. iya, iya, iya. Iya. Ya, terutama RAM juga mempengaruhi, Kang. Itu terutama RAM-nya itu. Betul, betul. Pasal itu, iya. Iya. Heeh, betul, betul. Iya. Tapi insya Allah lah, saya udah punya laptop. Ya, saya tinggal ikutan aja. Mudah-mudahan panjang umur ada mikro ini kita siap ikutan. Dibantu. Amin. Sehat-sehat Pak. Jaga kesehatannya. Ayo, siapa lagi Bapak Ibu? Kalau enggak nih, kita tutup nih. 9.40 karena sudah enggak ada yang nanya lagi. Pak Angga masih on. Masih. Bapak aja yang nanya sama saya deh. Hmm. Masalahnya kita mau nanyanya bingung, dari mana, Bi?
Oh, oke. Apa ya, Pak ya? Iya. Emang, emang susah sih Pak yang beginian apa yang mau ditanya orang kita jadi bingung. Oh, Apalagi yang ini kalau benernya ini Mas Ini susah. ada dari Semarang nggak atau Jogja? Semarang. Iya. Nggak ada Aduh. ya. Kalau saya dari Tangerang, Kang Ali. Banyaknya Tangerang ya. Jabodetabek ya. Hmm. Tangerang. Besok ke Ya, Semarang Tangerang soalnya Kota. kita. Kalau yang Jawa masih ada Semarang, Jogja, Surabaya. Kami juga di gunung, Bu, di sini, Bu. Bandungnya Bandung Timur di Gunung Cileunyi, Gunung Manglayang namanya. Manglayang, yang arah Cicahem. Eh, Iya bukan, kan? Unpad. Jalan Suci. Eh? Unpad Jatinangor, Jatinangor. Oh, Unpad. Iya, iya, iya. Iya. Apa? Situ kami orang gunung aslinya, Pak, bukan orang kota. Saya juga orang gunung, Bapak. Cuman Gunung Sahari. Ya udah, Pak Angga, kita tutup aja. Nanti Ya, iya. Udah bingung, Bapak. Apa yang mau ditanyain? Ini gue bingung. Atuh. Terus iya nggak bingung apa-apa, nggak teman-teman apa-apa. juga. Iya, yang serunya mah nanti prakteknya di offline deh. Pada berebut. Berebut tanya. Salahnya malam ini pada gaptek, jadi bingung nanyanya. Iya, iya, benar, benar. Iya, Mangga, saya serahkan ke Pak Angga, silakan. iya, maaf, Pak. Ya, ya baik kalau begitu. Terima kasih atas perhatiannya kepada Bapak Ibu ya, pada antusias. Mudah-mudahan ada silaturahmi ya, ada jodoh untuk bertemu nanti di kelas offline. Jadwalnya dan detailnya nanti pada diinfokan ya, kami infokan di grup. Ya. Mohon maaf bila saya dan Kang Ali ada kekurangan, kesalahan dari omongan, dari perilaku ya, banyak bercanda dan lain-lain. Mohon maaf. Oke lah kalau begitu saya tutup aja untuk acara malam ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima Ya, kasih. terima Wassalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Nanti Terima kasih banyak. Semuanya. Angga, yuk, maaf, ya, dadah. Hatur nuhun semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu. Mohon, terima kasih.